Selamat pagi dokter, hari ini saya akan melakukan presentasi skripsi saya yang berjudul Efektivitas Ekstrak Etanol Umbi Bawang Merah Allium cepa 55% terhadap angiogenesis pada proses penyembuhan luka mukosa rongga mulut tikus Wistar. Adapun yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ini ialah tindakan traumatis pada prosedur kedokteran gigi, baik disengaja ataupun tidak disengaja, dapat menyebabkan luka pada mukosa rongga mulut. Prevalensi luka pada mukosa rongga mulut ini masih mendominasi sebagai penyakit terbesar, yaitu sebesar 83,6%. Pada saat terjadi luka, tubuh secara fisiologis akan melangsungkan proses penyembuhan luka. Salah satunya ialah pada fase proliferasi. Nah, pada fase ini, jaringan dan organ membutuhkan suplai oksigen dan nutrisi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu proses yang dapat memfasilitasi hal tersebut, yaitu proses angiogenesis. Angiogenesis dapat memberikan suplai oksigen dan nutrisi dengan baik pada fase proliferasi dengan melakukan proses pembentukan pembuluh darah baru. Semakin banyak pembuluh darah yang terbentuk, maka akan semakin cepat proses penyembuhan luka berlangsung. Oleh karena itu, angiogenesis ini sangat berperan dalam proses penyembuhan luka. Beberapa dekade terakhir, banyak penelitian yang memanfaatkan tanaman herbal sebagai obat penyembuhan luka. Ya, dapat diketahui bahwa analisis fitokimia pada bawang merah memiliki kandungan flavonoid, quercetin, saponin, alisin, alin, tanin, serta minyak atsiri yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Adapun penelitian lain yang melaporkan ekstrak bawang merah ini terbukti mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Dan juga penelitian lain melaporkan bahwa ekstrak etanol umbi bawang merah dengan konsentrasi 55% ini secara signifikan dapat mempercepat proses penyembuhan pada luka sayat kulit mencit. Nah, yang menjadi rumusan masalah ialah apakah pemberian ekstrak etanol umbi bawang merah konsentrasi 55% ini efektif meningkatkan angiogenesis pada proses penyembuhan luka mukosa rongga mulut tikus Wistar. Adapun tujuan dan manfaat dapat dilihat pada slide. Kemudian, aktivitas yang melibatkan rangsangan mekanik seperti kesalahan iatrogenik, trauma pada saat menyikat gigi, trauma pada saat mastikasi dapat menyebabkan adanya luka pada mukosa rongga mulut. Nah, pada saat terjadi luka, tubuh secara fisiologis akan melangsungkan proses penyembuhan luka, di mana proses penyembuhan luka dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama ialah pada fase hemostatis. Hemostasis akan terjadi dalam beberapa menit setelah terjadinya luka. Nantinya, luka akan bertemu dengan matriks ekstraseluler dan akan mengeluarkan platelet. Nantinya, platelet ini akan mengekspresikan glikoprotein dan akan beragregasi satu sama lain hingga membentuk reaksi hemostatis. Nantinya platelet ini akan difagositosis dan akan mengeluarkan neutrofil dan sitokin dan akan memulai fase inflamasi. Nah, pada fase inflamasi ini, neutrofil merupakan sel inflamasi yang pertama kali muncul dan akan melakukan invasi debris dan bakteri. Nah, neutrofil ini akan mengeluarkan sitokin proinflamasi yang berfungsi sebagai fagositosis debris dan bakteri. Nah, kemudian neutrofil ini akan difagositosis oleh makrofag eforisitosis dan akan mengeluarkan sitokin antiinflamasi dan growth factor yang bertujuan untuk merangsang pembentukan fibroblast, angiogenesis, dan reepitelisasi. Nah, pada fase proliferasi terjadi 3 fase utama, yaitu terbentuk fibroblast, angiogenesis, dan reepitelisasi. Jika pada fase inflamasi hanya terangsang, maka pada fase proliferasi sudah terbentuk 3 fase utama tersebut. Kemudian, pada fase maturasi yang merupakan fase terakhir dalam proses penyembuhan luka, yaitu eritema mulai berkurang dan terlihat lebih datar. Kemudian sudah terjadi penurunan vaskularisasi luka di mana pembuluh darah mulai mengalami regresi. Nah, untuk angiogenesis, angio berasal dari kata pembuluh darah dan genesis yang artinya pembentukan. Maka angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru. Nah, angiogenesis ini dimulai pada hari ketiga hingga hari kedua minggu setelah cedera berlangsung. Nah, angiogenesis ini diawali dari pengikatan growth factor seperti FEGF, FGF, TGF-beta, dan angioprotein yang akan menyebabkan sel endotel ini akan teraktivasi dan mengeluarkan enzim protease. Nah, enzim protease ini berperan penting dalam degradasi ECM untuk mengakomodasi percabangan pembuluh darah. Nah, nantinya sel endotel ini akan melakukan pemisahan dan aktivitas enzim-enzim seperti UroPA dan MMPS akan memulai terbentuknya pembuluh darah baru. Nah, sel endotel dari pembuluh darah lama ini akan menginvasi stroma-stroma dari jaringan sekitarnya, sehingga
sel endotel dari pembuluh darah yang keluar dari, matriks yang terdegradasi ini sangat responsif pada sinyal angiogenik. Nah, degradasi dari ECM ini akan segera diikuti dengan migrasi sel endotel menuju matriks yang terdegradasi. Proses tersebut kemudian diikuti dengan proliferasi sel endotel yang distimulasi oleh growth factor. Nah, sel endotel yang berimigrasi akan mengalami elongasi dan saling menyejajarkan diri dengan sel endotel lain untuk membentuk struktur percabangan pembuluh darah yang kuat. Nah, untuk allium cepa, untuk klasifikasi dapat dilihat pada slide, dan allium cepa ini memiliki kandungan dan aktivitas fitokimia yang sangat penting di dalam proses penyembuhan luka, yaitu flavonoid, bersifat antioksidan, antiinflamasi, serta antibakteri, serta ia dapat merangsang produksi dari growth factor pada proses angiogenesis, yaitu TGF-beta yang dapat menginduksi FEGF yang berperan dalam proses pembentukan pembuluh darah baru. Nah, saponin ini dia juga berfungsi sebagai antibakteri, serta tannin berfungsi sebagai antibakteri. Nah, kerangka konsep dalam penelitian saya ialah adanya luka yang menyebabkan, saya menggunakan ekstrak etanol umbi bawang merah ini sebagai variabel bebas dan variabel terikat yaitu angiogenesis serta variabel terkendali yaitu kondisi tikus, kualitas kandang, perlukaan sampel, lingkungan kandang, makanan dan minuman tikus. Nah, didapatkan hipotesis penelitian yaitu ekstrak umbi bawang merah allium cepa 55% dapat meningkatkan angiogenesis pada penyembuhan luka mukosa rongga mulut tikus Wistar. Nah, untuk bab 4, desain penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini ialah randomized process only control group design. Dengan waktu penelitian yaitu 1 bulan dan tempat penelitian bertempat untuk pembuatan ekstrak di Laboratorium Fitokimia Farmasi UNUD dan untuk proses perlakuan serta perhitungan jumlah pembuluh darah dilakukan di Laboratorium Biomedik Terpadu. Nah, untuk besar sampel yang saya gunakan menggunakan rumus Federer yang berjumlah 27 sampel dan untuk menghindari adanya kriteria dropout, jadinya yang digunakan ialah 36 ekor. Nah, untuk populasi dan sampel penelitian, kriteria inklusinya ialah tikus Wistar jantan, usia 2-3 bulan, berat badan 200-250 gram, sehat ditandai dengan gerakan yang aktif, dan kriteria inklusi yaitu terjadinya penurunan berat badan 10% pada tikus, kemudian tikus yang mati pada saat penelitian. Nah, adapun instrumen dan bahan dapat dilihat pada slide. Dan untuk alur penelitian, yang pertama kita lakukan persiapan alat dan bahan, kemudian kita lakukan persiapan hewan coba, kemudian dilakukan seleksi sampel sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian baru dilakukan perlukaan sepanjang 10 mm dengan kedalaman 1-2 mm. Kemudian dilakukan random alokasi sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian dilakukan pembuatan preparat, kemudian dilakukan pengamatan dan perhitungan jumlah pembuluh darah serta interpretasi hasil, dan yang terakhir ialah analisa data. Nah, untuk prosedur penelitian dimulai dari ethical clearance. Nah, sebelum melakukan penelitian, kami melakukan izin penelitian dulu ke Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jika sudah dilakukan perizinan dan sudah diizinkan, kami melakukan uji determinasi ke Kebun Raya Eka Karya Bedugul Bali ini untuk mengetahui spesies tanaman yang kami gunakan apakah benar spesies Allium cepa. Kemudian dilakukan pembuatan ekstrak sehingga didapatkan ekstrak 55%, kemudian dilakukan uji fitokimia, dan dilakukan persiapan sampel, yaitu mulai dari pemilihan tikus sesuai dengan kriteria inklusi, kemudian dilakukan random, adaptasi selama 7 hari, dan tikus diberi kandang berdiameter 20 cm, bertutup dan diberi alas serbuk kayu, dan makanan berupa pelet, dan minuman berupa aquades. Kemudian untuk prosedur penelitian, untuk perlukaan untuk perlakuan kami menggunakan anestesi, yaitu ketamin dan silazin, 2 mg dan 20 mg, kemudian mukosa dibersihkan terlebih dahulu menggunakan antiseptik, kemudian dilakukan random alokasi, kemudian baru dilakukan aplikasi bahan menggunakan microbrush selama kurang lebih 2 menit. Kemudian untuk eutanasia, setelah hari ke-7, setelah hari ke-3 dan hari ke-5 ke-7 di eutanasia dan dilakukan pemotongan jaringan, setelah itu dilakukan pembuatan preparat serta pengamatan dan perhitungan jumlah pembuluh darah, kemudian interpretasi hasil. Dan analisa data di sini kami menggunakan uji two-way ANOVA dan uji Levin test menggunakan LSD post hoc. Kemudian untuk hasil penelitian dan data, di sini kami menggunakan subjek penelitian Ratus norvegicus dikarenakan tikus ini lebih stabil dan lebih murah dibandingkan tikus lainnya. Dan jenis kelamin jantan dikarenakan jenis kelamin jantan ini tidak terkait faktor hormonal dan periode kehamilan serta daur estrogen sehingga tidak akan mengganggu aktivitas penelitian. Kemudian berat badan tikus yaitu 200-250 gram ini mengikuti penelitian sebelumnya dan berusia 2-3 bulan dikarenakan tikus masih dalam tahap optimal di mana metabolisme tubuh tikus
masih normal sehingga tidak akan mengganggu aktivitas penelitian. Nah, untuk analisis deskriptif di sini menggambarkan tabel rata standar deviasi jumlah pembuluh darah dan pembuluh darah yang dapat dilihat pada tabel dan adanya gambaran mikroskopis yang terlihat pada slide pada hari ketiga, hari kelima, dan ketujuh. Dan ini adalah uji normalitas data di mana uji yang kami lakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk di mana menunjukkan nilai signifikansi yaitu lebih besar daripada 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Kemudian untuk uji homogenitas data, di sini data terbukti homogen dengan nilai yaitu di atas 0,05 itu 1,31. Dan uji komparasi terlihat bahwa kelompok perlakuan dan hari pengamatan yaitu signifikansi berbeda bermakna yaitu 0,00 yaitu di bawah 0,05. Kemudian untuk uji post hoc di sini terdapat perbedaan perlakuan yaitu pada hari ketiga bawang merah, povidone iodine dan aquades dan hari kelima juga seperti itu dan hari ketujuh juga terdapat perbedaan yang bermakna antara bawang merah, povidone iodine dan aquades. Untuk pembahasan di sini kami menggunakan konsentrasi 55% dikarenakan pada penelitian sebelumnya, ekstrak etanol ambi bawang merah ini terbukti efektif dibandingkan konsentrasi lainnya dalam mempercepat proses penyembuhan luka pada luka kulit tikus wistar. Nah, untuk pengamatan saya menggunakan hari ketiga, 5, dan 7 dikarenakan pada hari tersebut pembuluh darah terjadi secara optimal dan dapat terlihat dengan jelas. Nah, dilihat bahwa uji Tway ANOVA dari penelitian saya itu P lebih kecil dari 0,05 yang membuktikan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara kelompok aquades, povidone iodine, dan perlakuan. Nah, dapat dilihat pada pembuluh darah hari kelima, dapat dilihat pada rata-rata pembuluh darah hari ketiga itu merupakan jumlah terbanyak dibandingkan jumlah kelompok pada povidone iodine dan aquades, dikarenakan pada hari ketiga ini sel radang kronis seperti limfosit dan makrofag mencapai jumlah yang maksimal. Nah, hipoksia pada jaringan ini akan memacu makrofag untuk menginduksi terjadinya migrasi dan proliferasi sel endotel, sehingga menyebabkan terjadinya angiogenesis. Nah, menurut teori, produksi dan aktivitas FEGF yang berperan dalam angiogenesis ini akan meningkat pada fase awal luka yang mengalami hipoksia. Dan di sini flavonoid flavonoid ini mampu mengatur fungsi sel inflamasi dengan cara merangsang produksi TGF-beta untuk menstimulasi makrofag. Nah, disebab itu terjadinya pembentukan pembuluh darah baru dan menginduksi FEGF. Kemudian untuk penelitian sebelumnya menyatakan bahwa flavonoid ini sudah menunjukkan signifikansi bahwa senyawa aktif ini dapat meningkatkan angiogenesis dan juga dilakukan pada penelitian-penelitian yang lain yang dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk saponin, di sini bersifat sebagai antibakteri dan dapat menstimulasi respon inflamasi dan meminimalisir adanya bakteri patogen. Penelitian lain juga sudah melakukan bahwa saponin ini secara signifikan dapat meningkatkan jumlah pembuluh darah terhadap penyembuhan luka gingiva tikus wistar dan juga pada luka bakar tikus Sprague Dawley. Dan pada tanin, di sini bersifat antioksidan dan antibakteri dan juga sudah terjadi dan penelitian sebelumnya juga sudah meneliti bahwa tanin ini berpengaruh signifikan dalam meningkatkan angiogenesis pada proses penyembuhan pada luka kulit tikus wistar. Nah, adapun rata-rata pembuluh darah pada hari kelima mengalami penurunan dibandingkan hari ketiga dikarenakan sudah terjadi penurunan jaringan hipoksia dan pembuluh darah yang ada sudah mulai stabil. Oleh karena itu, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang meneliti tentang kecepatan angiogenesis pasca ekstraksi gigi tikus wistar bahwa pada hari kelima terjadi penurunan jumlah pembuluh darah dibandingkan pada hari ketiga. Dan rata-rata pembuluh darah pada hari ketujuh di sini sudah mengalami penurunan dikarenakan matriks ekstraseluler sudah mulai mengisi daerah yang hilang karena perlukaan. Selain itu sudah terjadi penurunan aktivitas vascular endothelial growth factor sehingga mempengaruhi penurunan jumlah rata pembuluh darah dan terjadi penurunan fibroblast yang sesuai dengan hasil penelitian Trianda 2006 di mana pembuluh darah banyak dijumpai pada fase akut atau fase awal luka, kemudian mengalami penurunan pada hari ketujuh sudah menuju kepada fase penyembuhan. Nah, kemudian di sini kelompok povidone iodine juga terjadi penurunan dibandingkan kelompok bawang merah dikarenakan povidone iodine ini bersifat iritasi dan toksik sehingga akan menghambat migrasi neutrofil dan menurunkan jumlah monosit yang menyebabkan penyatuan tepi luka terganggu sehingga proses penyembuhan lukanya juga akan terganggu. Kemudian aquades di sini tidak mengalami penurunan dibandingkan kelompok lain
Dikarenakan Aquades ini tidak memiliki senyawa aktif sehingga tidak akan memiliki efek terapeutik yang dapat meningkatkan proses penyembuhan luka. Nah, di sini saya menggunakan kontrol positif povidone iodin dikarenakan penggunaan povidone iodin ini sudah sangat meluas dan sangat praktis. Selain itu, povidone iodin ini juga digunakan sebagai antiseptik utama dalam penyembuhan luka. Kemudian, povidone iodin ini juga mampu membunuh semua mikroorganisme bakteri gram negatif maupun gram positif. Nah, untuk kontrol negatif, saya menggunakan Aquades dikarenakan Aquades ini hanya sebagai agen pembersih, tidak dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Dan juga Aquades ini sediaannya liquid, sehingga mudah untuk dikontrol dengan kelompok perlakuan dan kelompok povidone iodin. Nah, di sini saya menggunakan pelarut etanol dikarenakan etanol ini memiliki titik didih rendah dan aman, dikarenakan ia memiliki permeabilitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan permeabilitas dinding sel simplicidia. Nah, kekurangan dari penelitian ini ialah ekstrak etanol ambil bawang merah yang saya gunakan itu masih berupa liquid dikarenakan penelitian ini merupakan masih penelitian dasar dikarenakan belum pernah digunakan ekstrak bawang merah ini belum pernah digunakan atau diaplikasikan di dalam rongga mulut. Nah, selain itu, sampel yang kami gunakan yaitu tikus mempunyai sifat lincah dan aktif, sehingga dibutuhkan cara khusus dalam melakukan pengaplikasian ekstrak cair ini agar ekstrak dapat berpenetrasi dengan sempurna pada mukosa rongga mulut. Nah, kesimpulannya, pemberian ekstrak etanol ambil bawang merah 55% ini efektif dalam meningkatkan jumlah pembuluh darah pada proses penyembuhan luka mukosa rongga mulut tikus wistar. Dan rata jumlah pembuluh darah tertinggi terdapat pada kelompok perlakuan dengan ekstrak etanol ambil bawang merah 55% pada hari ketiga dibandingkan dengan kelompok lainnya yaitu hari ke-5 dan 7. Nah, untuk saran, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi zat aktif yang paling berperan yang terdapat dalam bawang merah dalam meningkatkan angiogenesis dalam proses penyembuhan luka mukosa rongga mulut. Nah, perlu juga dilakukan uji toksisitas agar nantinya dapat dilakukan uji klinik pada manusia untuk membuktikan efektivitas ekstrak bawang merah allium cepa 50%. Dan juga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait sediaan ekstrak etanol ambil bawang merah allium cepa. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Dok.